Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, selama di seminari ada seorang frater yang berusaha menjalani pola hidup sehat, baik jasmani dan rohani. Ia tekun berdoa, belajar dan bekerja. Pada suatu hari seorang frater mengalami sakit TBC. Ia heran dan kurang menerima bahwa dirinya sakit TBC. Akibat penyakit tersebut, ia harus berhenti studi sementara dari seminari dan dari kampus. Ia mulai kecewa dan merasa apa yang dihidupinya selama ini sia-sia. Ia pun berdoa dan menyadari bahwa sebagai manusia dirinya terbatas. Frater itu memohon pada Tuhan agar dirinya diberi kekuatan. Ia pun harus menjalani masa perawatan. Selama di rumah, ia menjalani proses perawatan khusus agar penyakitnya cepat sembuh. Setelah berbulan-bulan menjalani proses perawatan, frater tersebut pun sembuh. Ia tetap percaya akan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dia yakin bahwa Tuhan memiliki rencana indah dalam hidupnya. Frater tersebut pun kembali ke seminari untuk menjalani panggilan dengan penuh semangat. Dalam hidup ini, kita pernah mengalami berbagai masalah. Entah itu masalah keluarga, pertemanan, sakit, dan sebagainya. Kita mohon agar Tuhan menguatkan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini menceritakan kuasa Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Setelah Yesus berkhotbah di atas bukit, orang banyak masih kagum dan berbondong-bondong untuk mengikuti Dia. Pada saat itu, ada seseorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Seseorang itu menunjukkan iman yang mendalam kepada Tuhan Yesus. Ia tahu
bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu yang tak mungkin bagi manusia. Penyakit kusta merupakan penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Apalagi di zaman Yesus, penyakit itu membuat orang terbuang, dikucilkan. Orang itu pun datang dengan keyakinan yang penuh dan tidak ragu untuk memohon kesembuhan darinya. Yesus mengulurkan tangannya dan orang itu pun langsung sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kitab suci, orang yang sakit kusta tersebut adalah lambang orang yang berdosa. Ia datang kepada Yesus dan kustanya disembuhkan. Itulah lambang dari orang berdosa yang datang kepada Kristus, lalu dosanya diampuni. Dalam hidup ini, kita juga pernah mengalami sakit, baik fisik maupun rohani. Dari Injil hari ini kita belajar bahwa dengan keyakinan dan iman yang teguh kepada Tuhan, kita dapat ditahirkan. Tuhan mampu melakukan mujizat apa saja dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, kuatkanlah kami dalam menjalani persoalan hidup ini. Bantulah kami untuk semakin mengimani-Mu. Kami percaya bahwa bagi-Mu tak ada yang mustahil. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap bersemangat dalam menjalani tugas harian kami dengan penuh sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.